Muhasabah menjelang pergantian tahun. Kita perlu memuhasabah diri kita, teman-teman semuanya. Maksudnya bukan hanya tentang duniawi, tapi tentang ukhrawi juga. Kalau bahasa gaulnya itu tentang masalah self healing. Ya, self healingnya itu bukan hanya ketika kita mau menyembuhkan diri kita atau mau memperbaiki diri kita lebih baik, bukan hanya jalan-jalan solusinya. Tapi salah satunya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengoreksi tahun yang lalu kita ngapain aja, apakah penuh dengan dosa atau hal-hal yang tidak berfaedah ataukah malah sebaliknya. Jadi kita harus muhasabah seperti itu. Jangan hanya kita mikir, oh tahun baru nih, destinasi ke Bali, destinasi ke ini, destinasi ke itu, liburan ke ini kayaknya enak, self healing ke itu kayaknya enak. Ya percuma teman-teman, itu hanya kesenangan sesaat. Sia senja, ketika kamu sudah menikmatinya, kamu akan merasakan apa yang menjadi kesusahan kamu lagi. Begitu. Jadi ada satu cerita ini. Al-Imam Al-Faqih Musili kepada murid-muridnya pernah berkata, Alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Beliau itu pernah berkata, bukanlah orang yang sakit jika tidak diberi makan, minuman dan obat akan mati. Ketika ada orang sakit nih, ketika tidak diberikan makanan, minuman dan obat akan mati. Logikanya kan seperti itu. Beliau bertanya kepada murid-muridnya. Apa kata murid-muridnya? Bala, ya Syekh. Iya benar wahai guruku. Benar. Qala kadzalikal qalbu, seperti itu juga hati. Katanya teman-teman. Seperti itu juga hati. Idza muni'anul hikmah wal ilm salasata ayyam mata. Apabila hati kita ini ya tidak diisi hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka akan mati. Nah, yang perlu kita muhasabah pada hari ini, apalagi di pergantian tahun ini, apakah kita sudah lebih baik daripada hari kemarin? Apakah nanti kita akan menjadi lebih baik dari tahun kemarin? Apakah kita hanya akan memikirkan dunia saja? Padahal hubbud dunya rasulul khati'at, mencintai dunia itu akar dari semua kerusakan, begitu kan? Apakah kita akan hanya tiktokan terus joget-joget terus? Apakah kita hanya akan ikuti tren-tren aja dengan gengsinya tapi tidak memikirkan fungsinya, begitu kan? Nah, itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita, muhasabah sendiri. Apakah kita sudah pintar nih untuk mentaati Tuhan sebagai seorang hamba? Apakah kita sudah taat kepada Allah terhadap 5 waktunya? Lalu apakah kita sudah pintar menjaga aurat-aurat kita? Lalu apakah kita sudah pandai untuk menjaga lisan-lisan kita agar tidak menyakiti hati sesama? Nah, itu yang harus kita pikirkan, brother. Bukan hanya mikirin tahun baru, bolehlah kita self healing gitu kan, jalan-jalan ke Gunung Bromo, jalan-jalan ke Kawah Ijen, asal jangan jalan-jalan ke masa lalu ya. Nanti ceritanya jadi semu ya kan. Ya boleh gak apa-apa. Dunia Allah bentangkan untuk kita nikmati, untuk kita jalani, untuk kita renungkan. Tapi jangan sampai ketika kita mau menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan, kita lupa sama penciptanya. Dan juga lupa akan mengoreksi diri sendiri bagaimana kita tahun lalu dan mempersiapkan diri kita untuk lanjut kepada tahun yang akan datang, seperti itu berarti. Ya, jadi yang harus kita muhasabah itu diri kita sendiri. Jangan kita mikir orang lain dulu. Perbaiki diri kita dulu. Perbaiki syariat kita dulu. Syariat ini ahwalul jasam. Perilaku badan. Sholat kita sudah benar tidak? Wudhunya sudah benar tidak? Nutup auratnya sudah oke apa enggak? Gitu kan. Kalau masih nutup aurat, bolehlah auratnya tertutup busana muslimah tapi joget-joget itu bagaimana? Begitu kan. Itu udah nutup aurat gak joget-joget, sholatnya bagaimana? Nah, ketika sudah sholat oke, nutup aurat oke, gak joget-joget, bisa jaga lisan apa tidak? Itu karena setelah saya teliti teman-teman, sumber masalah yang paling banyak yang timbul pada hari ini dari penglihatan. Nah, dari penglihatan, dari mata, habis itu turun ke hati, gitu kan. Habis itu keluar lewat lisan. Jadi apa yang kita pandang ketika tidak baik akan dicerna oleh pikiran turun ke hati. Akhirnya hati menggerutu, akhirnya keluarlah perasaan.
keluarlah perasaan yang tidak enak yang dilontarkan oleh lisan, sehingga akhirnya menggores hati saudara-saudara kita. Ya sebenarnya kalau ada orang yang ngejudge kita gitu kan, orang yang ngejelek-jelekin kita, yang benci sama kita, itu wajar. Tapi kita harus lihat dulu konteksnya gitu. Orang itu benci sama kita, apakah karena alami, atau hanya Emang memfitnah kita, atau karena perilaku kita. Nah, itu yang dinamakan